Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul thalabul ilmi bersama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ada kalanya dari orang yang sangat kita cintai. Ada kalanya dari ekonomi kita, terutama di musim COVID-19 ini. Dan masih banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan saudara-saudara kita, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, diambil sedikit-sedikit oleh Allah. Bisnisnya tidak semaju seperti halnya dahulu. Mereka kadang-kadang tidak bisa sabar, tidak bisa tahan sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bersama, ketika kita berada 4 bulan di perut ibu kita, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Mulai dari alaqah, ke mudghah, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Ajal kita, rezeki kita, amal kita, kita akankah termasuk orang yang beruntung ataukah yang celaka. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di situ adalah warizkihi, rezeki kita. Jadi kalau rezeki ibu-ibu semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang takarannya segini, semuanya sesuai dengan kebutuhan kita dan kebaikan kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam realisasi kehidupan kita, ada kalanya rezeki itu yang datang kepada kita gampang seperti halnya air kran yang kenceng keluarnya. Ada juga yang hanya biasa-biasa saja. Ada yang hanya tersendat sedikit keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti. Nah, itu semuanya sebenarnya salah satunya adalah tergantung dari kita itu sendiri. Kita lihat, kenapa rezeki kita kadang-kadang mampet, tidak lancar? Salah satunya bisa jadi karena kita tidak mengamalkan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 11-nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan seterusnya. Ketika seseorang itu rajin beristighfar kepada Allah, dia sadar bahwa setiap hari tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf dan salah, di mana dosa itu akan menghambat datangnya rezeki kepada kita. Kita imbangkan dengan istighfar setiap hari, setiap malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kita beristighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah rezeki akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sholat 5 waktu, kadang kita mengakhirkan, kadang kesiangan, ngolor-ngolor, akhirnya waktu habis. Dosa kita kepada tetangga, menghibah teman, ya, saudara-saudara kita. Belum lagi
kita kepada Allah kadang-kadang suudzon, kadang-kadang kepada lingkungan kita. Itu semuanya dosa yang dapat menghambat rezeki kita. Makanya Rasulullah setiap hari mengajarkan kepada kita untuk istighfar. Minimal 100 kali untuk Rasulullah. Kalau untuk kita yang hatinya kadang-kadang berubah-ubah, kadang baik, kadang tidak, kadang sakit, kadang menjadi qalbun salim dan lain sebagainya, tentu tidak cukup hanya 100. Guru-guru kita sering menasihatin kepada kita, wahai para santriku, wahai muridku, ketika engkau nanti pulang ke rumah, jangan sampai lupa untuk beristighfar minimal selama 1 hari 1 malam 1000 kali. Dan itu banyak didawamkan dan akhirnya banyak yang sukses karena rezeki datang tak terduga-duga. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Siapapun saja di antara kita yang rajin beristighfar kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi terbaik oleh Allah akan permasalahan kita. Hati kita menjadi tenang dan rezeki datang tak terduga-duga kepada kita. Siap untuk beristighfar setiap hari, Bu? Kalau sekarang cuma 100, tambah lagi. Kalau bisa sampai 1000. Wah, 1000 kebanyakan Pak Ustadz. Cicil nggak jadi masalah. Kalau setelah subuh 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200, subuh 200, 1000 cukup. Kadang cuma 1 menit, 2 menit beres ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, yang kedua, agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, datangnya tak terduga-duga kepada kita, jangan sampai lupa setiap harinya melaksanakan sholat duha. Sholat duha adalah sedekah persendian-persendian kita. Dengan bersedekah dapat menghilangkan kefakiran dan kemiskinan kita. Minimal 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat. Mau berangkat kantor, sholat duha dulu kalau sudah masuk waktunya. Atau misalnya sudah sampai di kantor, kita melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Sehingga rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tak terduga-duga. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah mengatakan, bacalah surah Al-Waqi'ah. Yang kebetulan pada saat ini kita sedang menghafal. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'a suratal waqi'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah fi kulli lailah, setiap malam. Ada juga redaksinya di siang hari ya. Lam tusibhu faqatun abada. Maka ia tidak akan diberikan kefakiran, tidak akan diberikan kemiskinan selama-lamanya. Makanya biasanya setelah melaksanakan sholat duha membaca surah Al-Waqi'ah. Syukur-syukur kalau nanti ibu sudah hafal surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah kurang lebih 90 ayatan dibagi 2, 96 ayat. Jadi rakaat pertama itu misalnya 40-an, 40-nya lagi, itu nanti di rakaat yang kedua. Dan ini sudah menjadi spiritual para ulama-ulama besar pada saat itu. Mereka tidak pernah putus rezekinya, datang lagi ketika ditanyakan, kunaon Pak Kiai kok rezekinya kok lancar banget. Padahal tidak seperti halnya orang-orang yang pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang, wah dan seterusnya. Tapi rezekinya tetap dijaga oleh Allah karena mendawamkan surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendawamkan. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, silakan dibaca. Tetapi istiqomah setiap harinya. Nah, yang keempat, kita ketahui bersama, perbanyaklah sedekah. Ini yang sudah dibahas minggu yang lalu. Perbanyaklah sedekah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Mathalul ladhina yumfikuna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kata Allah, ketika kita berinfak, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu akan diganti dengan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bersedekah bukan berarti kita akan semakin miskin, tetapi semakin berkah, semakin bertambah, dan semakin bertambah. Makanya setiap hari, kalau bisa kita bersedekah. Setiap hari kita masukkan ke kenceleng, meskipun hanya berapa ribu saja. Yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dua orang, yang satunya punya kebun yang suburnya luar biasa, yang satunya biasa-biasa. Kata yang punya kebun subur, dia datang kepada temannya yang tak begitu subur seperti dia mengatakan, kebunmu tak sesubur seperti halnya punya saya, pegawaimu juga tak sebanyak pegawai saya. Dia ada sedikit sombong, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang ternyata kebunnya yang sungguh luar biasa itu terbakar, terkena petir. Kemudian sahabatnya menasihati, kalau seandainya engkau setiap memasuki kebunmu dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, niscaya kebunmu akan semakin subur, kebunmu akan semakin melimpah karena engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita dalam hidup ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Pemberian sedikit tetapi kita merasa itu adalah banyak. Tetapi ketika kita memberi sebanyak apapun, kita merasa itu adalah sedikit, dan kita akan senantiasa mengeluarkan terus di jalan Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita punya kebun, punya sawah, punya rumah, maka hendaklah mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah. Tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ibu masuk rumah, ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Masuk mobil, masuk ke sawah, kebun, pokoknya selalu bersyukur kepada Allah sambil mengucapkan kalimat tersebut yang diajarkan oleh Allah. Niscaya rezeki kita akan semakin bertambah, dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki rumah tidak cukup hanya mengucapkan Assalamualaikum. Saya belum mendengar apakah memang ibu disirrikan. Tadi saya lihat ibu catur, ibu-ibu yang lain sepertinya hanya mengucapkan Assalamualaikum. Di bab salam itu ketika kita memasukin rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'alaiha. Ucapkan salam, betul? Kalau ternyata di dalam rumah itu tidak ada orang, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Tetapi agar sahibul bait, orang yang punya rumah, dan ibu yang masuk ke dalam rumah itu dijauhkan dari fakir dan miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahlah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi ketika ibu masuk, Assalamualaikum, dijawab oleh anak, dijawab oleh suami, orang yang ada di dalam rumah, kita sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita yang mengucapkan salam, dan orang-orang yang ada di dalam rumah akan jauh dari yang namanya fakir dan kemiskinan. Siap, Bu? Nah, ini yang terakhir, saya berpesan mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi bukan hanya Assalamualaikum, agar kita semuanya dijauhkan dari yang namanya fakir dan miskin. Nah, yang ketujuh, agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, diberikan harta yang tak terduga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ketika kita sudah usia 40 tahun, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan hukumnya wajib memberi jikalau kita mampu. Dengan senantiasa berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bahkan ketika kita selesai melaksanakan sholat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada sebagian pendapat yang mengatakan setiap anak apabila berdoa tidak diikuti dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka anak itu akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, kebiasaannya ketika kita sudah punya keluarga, punya anak, punya cucu,
Kadang-kadang kita lupa kepada kedua orang tua. Tidak memperhatikan makanannya, apakah dia punya uang atau tidak. Padahal kalau kita pikir, apalagi kita adalah seorang ibu, perjuangan seorang ibu sungguh luar biasa. 9 bulan lamanya kita berada di rahim ibu kita. Ketika mengeluarkan, maka di sana taruhannya adalah nyawa dan darah yang mengalir luar biasa. Setelah itu kita dididik, kita disekolahkan, kemudian kita diarahin, kita akhirnya punya keluarga, punya anak, punya cucu. Itu adalah perjuangan orang tua kita. Artinya, ketika kita semakin berbakti kepada orang tua kita, maka rezeki pun akan semakin melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, aku punya harta banyak, kepada siapakah aku akan memprioritaskan infak ini?" Apa kata Allah? Qul, jawab Muhammad, "Amfaktum min khairim falil walidain." Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, yang paling utama adalah berinfak kepada kedua orang tua kita. Banyak penelitian, Ibu, dari beberapa keluarga yang punya anak 3, anak 4, 5, 6, ketika diteliti, di antara anak yang paling sukses, yang paling banyak diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini bukan hanya satu keluarga, 2 keluarga, tetapi dibuktikan, diteliti berkali-kali. Begitupun pula kalau kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, marilah kita perhatikan kedua orang tua kita dengan memberi, dengan berkata santun, tidak membentak, tetapi qaulan karima, berkata yang baik, berkata yang santun kepadanya. Mudah-mudahan 7 kunci agar dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa diberikan harta yang luas, harta yang halal, harta yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tularkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.